Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sintia. Saya akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Moralitas Individu, Aktivitas Pengenalan Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Implementasi Good Governance terhadap kecenderungan kompensasi. Pendahuluannya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi atau yang biasa disebut juga dengan fraud saat ini telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang sangat menonjol di mata dunia. Kecurangan atau fraud sebagai bentuk penipuan yang sengaja dilakukan dan menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi para pelaku. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kecurangan akuntansi atau tingkat korupsi yang cukup tinggi. Kasus kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia terjadi secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang hanya sebentar. Media massa banyak memberitakan hal tersebut sehingga bagi masyarakat, kasus kecenderungan kecurangan akuntansi sepertinya bukan rahasia lagi, melainkan sudah menjadi makanan sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa fenomena. Terdapat sedikit lembaga yang menjadi fokus korupsi menurut ICW. Salah satunya diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten atau Kota, yang terjadi sekitar 97 kasus dengan kerugian sebesar 268,3 miliar dan suap sebesar 1,6 miliar. Tingginya korupsi pada Dinas Kesehatan disebabkan karena PBJ dan pembangunan infrastruktur kesehatan yang berada dalam pengelolaan lembaga ini. Selanjutnya, rumah sakit dengan 89 kasus, Kementerian Kesehatan dengan 12 kasus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Negara dengan 7 kasus, dan DPRD dengan 5 kasus. Adapun Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat menjadi 2 wilayah dengan kasus korupsi terbanyak dengan masing-masing 36 dan 15 kasus. Dari sebanyak 519 tersangka, pegawai negeri sipil atau PNS mendominasi sebagai aktor pelaku korupsi. 56,8% atau 265 orang berstatus PNS. ICW juga mencatat sedikitnya 2 menteri kesehatan, 1 gubernur, 5 bupati, 1 wali kota, 1 wakil wali kota, 6 direksi, dan karyawan BUMN atau BUMD yang terjerat kasus korupsi di sektor kesehatan. Dan bisa dilihat di web https antikorupsi.org. Selanjutnya ada beberapa perumusan masalah. Yang pertama, apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi? Lalu yang kedua, apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi? Lalu selanjutnya, apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi? Bagaimana implementasi GSG dapat berpengaruh kecenderungan kecurangan akuntansi? Yang selanjutnya ada beberapa tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menunjukkan pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lalu yang kedua untuk menunjukkan pengaruh keefektifan pengendalian internal di suatu organisasi terhadap kecenderungan akuntansi. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lalu yang terakhir untuk menunjukkan pengaruh implementasi good governance terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lalu selanjutnya ada beberapa manfaat penelitian ini. Jadi penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin berkarir di bidang akuntansi untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai skala akuntansi yang terjadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih mengutamakan etika dalam bertindak sehingga terhindar dari berbagai skandal kecurangan ketika mereka tengah terjun ke dalam dunia kerja. Yaitu selanjutnya ada manfaat kebijakan. Bagi suatu instansi, diharapkan organisasi dapat mengevaluasi pelaporan keuangan serta memahami pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Ya, selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pendidik di bidang akuntansi. Pendidik diharapkan dapat mengembangkan konsep pendidikan etika dengan lebih memperhatikan perkembangan moral mahasiswa. Dengan demikian, mereka dapat membentuk perilaku mahasiswa sebagai calon akuntan sejati. Dan di sini kerangka teori pengembangan hipotesis. Ada moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, implementasi good governance, dan kecenderungan akuntansi.
dan di mana hasil itu moralitas individu berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi, dan yang kedua H2 aktivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Ketiga, kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Keempat, implementasi good governance berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan di sini ada teori utamanya. Jadi, kecenderungan kecurangan akuntansi, kecenderungan fraud sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut yang memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Menurut Alisan 2006. Lalu selanjutnya ada moralitas individu. Moral memiliki arti sebuah nilai dengan yang menjadi pilihan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan di sini ada penelitian terdahulu. Jadi yang pertama identitas nilainya Prawira 2014, variabel independennya S1 moralitas individu, S2 asimetri informasi, S3 efektivitas pengenalan internal, Y kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitiannya itu moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan fraud akuntansi. Lalu asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan fraud akuntansi. Lalu efektivitas pengenalan internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan moralitas individu, asimetri informasi, dan efektivitas pengenalan internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud akuntansi. Lalu selanjutnya kedua, identitas jurnalnya yaitu Gusti Ayu Kentut, rencana Sehari Dewi 2016, variabel independennya S1 pengaruh asimetri inflasi, S2 sistem pengenalan internal, X3 kesesuaian kompensasi, Y kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitiannya yaitu terdapat perbedaan kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki moral yang tinggi maupun yang rendah. Lalu selanjutnya terdapat perbedaan kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi antara individu dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal maupun tidak dapat elemen pengendalian internal. Lalu hasil dari penelitian ini juga mengindikasikan terdapat interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. Lalu yang ketiga, identitas tunggalnya Firmayani 2017, variabel independennya S1 kesesuaian kompensasi, S2 asimetri informasi, S3 budaya etis organisasi, S4 komitmen organisasi, ia kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitiannya yaitu secara parsial, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi dengan nilai yang signifikan. Lalu secara parsial, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Secara parsial, budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Secara parsial, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lalu yang keempat, Ramdhani 2016, variabel independennya S1 sistem pengadilan inter, S2 asimetri informasi, S3 kesesuaian kompensasi, S4 implementasi with corporate governance, Y kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebagai pengendalian internal mempengaruhi kecurangan akuntansi, secara parsial informasi asimetris mempengaruhi kecurangan akuntansi. Sebagian kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, secara parsial implementasi tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap kecurangan akuntansi. Secara bersamaan, sistem pengendalian internal yang asimetri informasi, kompensasi kepatuhan, dan implementasi tata kelola yang baik secara signifikan mempengaruhi kecenderungan penipuan akuntansi. Lalu yang kelima, identitas jurnalnya Wijaya 2017, variabel independennya S1 aktivitas pengendalian internal, X2 kesesuaian kompensasi, X3 moralitas individu, S4 luas peduli, Y kecenderungan akuntansi. Hasil penelitiannya yaitu efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang ketiga, moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lalu yang terakhir, luas belum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Yang keenam ada Saptarini Peng 2015 identitas kenal. Lalu variabel independennya yaitu S1 efektivitas pengendalian internal, X2 asimetri informasi, X3 implementasi good governance, Y cenderungan kecurangan akuntansi. Lalu hasil penelitian yang pertama, secara parsial, efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud atau kecurangan. Asimetri informasi secara parsial mempengaruhi signifikan positif terhadap fraud. Lalu yang ketiga, implementasi good governance secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. Secara simultan, efektivitas sistem pengendalian internal, asimetri, informasi, dan implementasi good governance berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud akuntansi. Lalu yang terakhir, identitas jurnalnya Setiawan R 2016. Variabel independennya, sistem pengendalian interkas, implementasi good corporate, good governance, ketaatan aturan akuntansi, kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitiannya, pengendalian interkas waktu berpengaruh negatif terhadap fraud. Lalu yang kedua, implementasi GCG berpengaruh negatif terhadap fraud atau kecurangan. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap fraud. Jadi di sini ada kerangka pemikirannya. Yang pertama yaitu pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Colbert 1969 dalam Prawira 2014 mendefinisikan perkembangan moral berkembang melalui 3 tahapan, yaitu tahap pre-konvensional, tahapan konvensional, dan post-konvensional. Dalam level moral Colbert, taat kepada peraturan yang ada karena menghindari sanksi tertentu, termasuk dalam tahap yang rendah, yaitu level perkonvensional. Individu dengan penalaran moral rendah dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi karena takut perbuatannya akan terdeteksi oleh pengendalian internal organisasi yang akan mendapat sanksi hukum. Lalu selanjutnya ada pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Prilia 2015, pengendalian internal merupakan kebijakan atau prosedur yang dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai untuk mengurangi kerugian atas kemungkinan terjadinya ancaman keamanan di dalam informasi. Dan selanjutnya ada pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompensasi merupakan biaya utama keahlian atau pekerjaan kesetiaan dalam bisnis perusahaan. Dengan demikian, kesesuaian kompensasi adalah kecocokan untuk kepuasan karyawan, pegawai, pekerja atas apa yang diberikan instansi kepada mereka, baik berupa upah kerja maupun gaji secara periode, sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, di mana persepsi karyawan mengenai kesesuaian kompensasi atau limit yang diberikan atas pekerjaan yang mereka kerjakan, apakah sudah sesuai dengan asas pemberian kompensasi atau sebaliknya. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi, sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi, termasuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Sistem kompensasi berpotensi sebagai salah satu sarana terpenting dalam membentuk dan mempengaruhi motivasi. Pengaruh implementasi good governance terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah yang dicita-citakan oleh setiap negara. Penyelenggaraan good governance berlandaskan pada 3 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi menyangkut keterbukaan dalam manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Partisipasi berkaitan dengan pengambilan keputusan demokratis, pengakuan HAM, kebebasan mengemukakan pendapat dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Sementara akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pada pemberi amanah terkait kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Dengan diterapkannya ketiga prinsip good governance secara optimal, maka peluang dapat meminimalisir peluang terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratnasari 2014 yang menyatakan bahwa implementasi good governance pengembangan hipotesis. Jadi hipotesis yang pertama itu moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lalu hipotesis kedua yaitu efektivitas pengendalian internal berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan antara variabel efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lalu yang ketiga, kesesuaian kompensasi berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi. Hipotesis 4, informasi good governance berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel implementasi good governance terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lalu berikut merupakan daftar pusakanya. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.